Polisi menangkap 7 orang tersangka judi online yang dilakukan di apartemen kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korlantas Polri meraih penghargaan dari Menteri Perhubungan atas peran aktif dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024. Dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi petani, Polres Sumeneb menggelar kegiatan menanam tembakau bersama masyarakat. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polisi menangkap 7 orang tersangka judi online yang dilakukan di apartemen kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sindikat tersebut bahkan meretas situs pemerintahan hingga instansi pendidikan untuk memasarkan judi online. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan mengatakan dari hasil penyelidikan didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh 6 orang tersangka dengan inisial FAF 26 tahun, AE 39 tahun, YGP 20 tahun, FH 21 tahun, GF 21 tahun, dan FAP 19 tahun. Dari penangkapan awal itu, penyidik melakukan pengembangan, kemudian kembali menangkap pria berinisial MHP 41 tahun dan diketahui tersangka MHP merupakan pemilik rekening penampung uang hasil kejahatan. Tersangka tersebut memasarkan atau mengiklankan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan website pemerintah maupun pendidikan. Para pelaku menyasar situs yang memiliki proteksi keamanan lemah untuk diretas. Setelahnya mereka mengubah tampilan website tersebut menjadi konten judul. Jajaran Satreskrim Polresta Bandung menangkap 5 tersangka karena mempromosikan judi online di akun Instagramnya. Awalnya jajaran Satreskrim Polresta Bandung menangkap seorang selebgram berinisial A karena mempromosikan judi online di akun Instagramnya. Kemudian Polresta Bandung juga mengamankan 4 orang pria berinisial A, F, dan juga S yang juga mempromosikan judi online di akun berbeda. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan selebgram berinisial A diketahui telah mempromosikan situs judi online di akun Instagram miliknya selama 1,5 tahun dan berhasil meraup keuntungan sebesar 3 miliar rupiah. Sedangkan keempat tersangka lainnya ditangkap karena mempromosikan judi online melalui streaming. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun pidana penjara. Dari tersangka, di mana tersangka dia melakukan streaming.
Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengungkap kasus pembegalan yang terjadi di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Moharam Wibisono didampingi Kanit Reskrim AKP Muhammad Aprino Tamara mengatakan pihaknya berhasil menangkap pelaku berinisial RF yang merupakan pengangguran. Saat proses penangkapan, pelaku sempat berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. RF diketahui melakukan aksi perampasan handphone di sebuah warung makan di Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi nekatnya ini dilakukan karena keinginannya untuk membeli minuman keras. Rekan RF yang berinisial AS yang juga terlibat dalam aksi pembegalan ini telah ditangkap. Keduanya kini ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Kita sudah dalami keterangan dari para pelaku ini belum ada. Polisi menangkap 6 tersangka pencurian motor di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 tersangka diantaranya merupakan residivis. Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Kompol Nunu Suparmi dalam konferensi pers di Mapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyampaikan 2 dari 6 orang pelaku ini merupakan residivis. 6 orang yang ditangkap adalah SK 35 tahun, U 28 tahun, dan DS 35 tahun yang berperan sebagai pencuri, serta SW 35 tahun, SKA 20 tahun, dan IP 30 tahun yang berperan sebagai penadah. SK dan U merupakan residivis. Para pelaku ini terbagi dalam 2 kelompok curanmor dan beraksi dalam 3 wilayah di Kebayoran Baru, yaitu Blok M, Fatmawati, dan Dharma Wangsa. TKP tersebut terdiri dari 3 TKP di wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru, yaitu di Kelurahan Melawai, Jalan Melawai Raya, kemudian di depan ITC Fatmawati, dan di salah satu apartemen di wilayah Kebayoran Baru. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasca bencana longsor yang melanda wilayah Suwawa Timur, Bone Bolango pada 7 Juli 2024 lalu, Brimob Polda Gorontalo dengan sigap mendirikan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya kemanusiaan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana tersebut. Tim Brimob Polda Gorontalo di bawah pimpinan Dansot Brimob Polda Gorontalo, Kombes Pol Muhammad Ridwan, diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan langsung. Salah satu inisiatif utama adalah mendirikan dapur umum di sekitar area terdampak untuk menyediakan makanan bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan. Dapur umum yang didirikan ini merupakan bantuan dari Korbrimob Polri terhadap Polda Gorontalo untuk memastikan warga terdampak mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Kami baru saja mendapatkan bantuan dari Korbrimob berupa kendaraan dapur lapangan, berikut dengan kendaraan supportnya berupa genset, yang tentunya ini betul-betul sangat mendukung kami dalam kegiatan tanggap darurat tanah longsor di Suwawa, Gorontalo. Karena itu dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Danpol Brimob yang telah berkoordinasi dengan Satuan Brimob Polda Gorontalo dengan mengirimkan kendaraan dapur lapangan ini ikut dengan perlengkapannya yang digeser dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan kendaraan dapur lapangan ini tentunya pasti sangat mendukung dari operasional kegiatan tanggap darurat bencana tanah longsor di Suwawa, Gorontalo.
Korlantas Polri meraih penghargaan dari Menteri Perhubungan atas peran aktif dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.